Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, dan tentu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yang wajib juga kita syukuri, bahkan sampai kita meninggal sekalipun, yaitu nikmat kita Allah jadikan sebagai seorang yang beriman kepadanya, menjadi seorang muslim yang Allah perintahkan untuk menjaga nikmat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan mati sebagai muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa CTV Allah muliakan, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan bicara satu tema, yaitu mengenal nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi itu artinya yang memiliki tekad yang kuat. Jadi nabi-nabi dari 25 nabi dan rasul yang kita imani, ada 5 orang yang Allah sebutkan sebagai ulul azmi, memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang tinggi. Itulah dia Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Tengku Safaidi MA. Gimana kabarnya Tengku? Alhamdulillah baik. Jadi para usaha CTV Allah muliakan, bila kita baca dari beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ini, disebutkan bahwa kelima orang Nabi dan Rasul ini memiliki tugas yang sama, yaitu an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Artinya adalah tegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai tugas nabi-nabi yang 5 orang ini, yaitu tugas tegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalamnya. Berikut sebelumnya mungkin bisa dijelaskan juga profil dari masing-masing 5 orang nabi dan rasul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian. Para pemirsa dimanapun berada, sebagaimana disampaikan tadi bahwa Nabi Ulul Azmi ini merupakan Nabi yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi Rasul itu, Nabi itu jumlahnya banyak. Bahkan ada yang mengatakan jumlah Nabi itu 124.000 orang. Dan jumlah Rasul itu sebanyak 113 orang. Kemudian yang wajib kita ketahui namanya itu sebanyak 25 orang. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, ada yang kami kisahkan ceritanya kepadamu dan ada yang tidak kami kisahkan ceritanya. Nah, jadi rasul itu banyak, nabi itu banyak. Cuman yang wajib kita ketahui yang tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi dan Rasul itu punya tingkatan atau derajat yang berbeda-beda. Jadi tidak semua Nabi itu pangkatnya sama. Walaupun umpamanya Nabi, tapi derajatnya itu beda-beda. Seperti umpamanya PNS, semua PNS, tapi ada yang pangkatnya ini, ada pangkatnya itu, jadi itu berbeda-beda. Nah, jadi sekian banyak Nabi dan Rasul, 25. Itu berarti yang lebih dari yang banyak-banyak itu. Dari 25 dipilih oleh Allah Ta'ala yang terbaik 5 orang. Dalam 5 orang itu dipilih oleh Allah satu Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
lima nabi ini yang dipilih oleh Allah ini itu disebut dengan ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang mempunyai kekuatan sabar, tabah yang sangat luar biasa. Maka kalau kita membuka sejarah-sejarah Nabi, ya Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir umpamanya dan lain sebagainya, itu Nabi yang ulul azmi itu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini hidupnya ya 950 tahun. Jadi beliau berdakwah separuh dari umur beliau. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan para nabi ini ketika beliau diutus oleh Allah, beliau ini ingin merubah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masa itu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Lebih khususnya mengajarkan tentang tauhid. Jadi pada masa Nabi Nuh itu orang betul-betul tidak bisa terlepas dari berhala. Sehingga datang Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya apa yang beliau sampaikan ini bukan disambut dengan kebaikan, tapi malah disambut dengan cacian, bahkan beliau dianggap gila oleh umatnya. Kenapa dianggap gila? Karena beliau membuat bahtera di atas gunung yang tinggi yang menurut orang-orang kafir ini perbuatan orang-orang gila. Nggak mungkinlah air itu akan naik di atas gunung. Padahal Nabi sudah menjelaskan bahwa kalau kalian tidak beriman, maka kalian nanti akan diberikan bala oleh Allah berupa banjir besar. Itu Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim juga demikian. Mulai dari ayahnya yang membuat patung sampai beliau mesti harus berhadapan dengan Raja Namrud yang kekuasaannya itu sangat luar biasa. Sehingga beliau pada suatu hari ketika beliau tinggal sendiri, raja dan kaumnya itu sedang berburu, beliau datang, kemudian beliau menghancurkan semua patung, kemudian beliau tinggalkan satu patung, kemudian kapaknya beliau ikat di kepala patung yang beliau tinggalkan itu. Nah, jadi marah rajanya. Nah, jadi ketika rajanya marah karena kalah debat, ya, marah rajanya, kemudian disuruh lemparkan Nabi Ibrahim ini ke dalam api yang tingginya menggunung. Jadi dilemparkan dengan manjanik atau ya ketapel yang besar, kemudian beliau masuk ke dalam api itu. Saat beliau berada dalam api itu, lalu Jibril datang, "Wahai Ibrahim, apakah kamu perlu bantuan saya?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, saya memadalah Allah yang melihat keadaan saya." Kemudian Allah mengatakan kepada api, "Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Dinginlah kamu, berikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim selamat. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga punya tantangan yang sangat luar biasa. Seorang raja yang terkenal yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Jadi tantangan beliau itu sangat berat dan luar biasa. Bahkan beliau dikejar-kejar sampai ya, beliau melewati Laut Merah. Kemudian beliau ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau juga seorang Rasul ulul azmi yang punya ketabahan yang sangat luar biasa. Dari segi ekonomi, Nabi Isa ini merupakan Nabi yang termiskin di antara para Nabi. Bahkan beliau tak punya rumah, beliau ya sedihlah hidupnya dengan ibunda beliau Siti Maryam. Dan beliau luar biasa. Ketika dicaci maki oleh orang, disebut orang anak-anak zina dan lain sebagainya, tapi beliau tetap sabar. Inilah ketabahan beliau yang sangat luar biasa.
Kemudian yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sejarahnya sudah sering kita dengar, sangat luar biasa beliau sabar dalam menghadapi umatnya. Bahkan ketika beliau disakiti, bukan beliau membalas kecelakaan kepada mereka, tapi bahkan beliau meminta supaya mereka diberikan keimanan oleh Allah, kesabaran, sehingga mereka bisa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi demikian secara ringkas tentang Nabi Ulul Azmi ini. Ya, dengan tugas-tugas mereka yang sama. Ya, betul. Yang tadi di ayat disebutkan an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Iya. Secara umum semua rasul ini yang pertama kan mendakwahkan tauhid, yang pertama. Yang kedua melakukan atau menerapkan, menyampaikan syariat-syariat yang telah Allah sampaikan kepada beliau, kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Ya, termasuk salah satu syariat adalah jangan berkelahi atau jangan membuat keributan, jangan saling bermusuhan dan lain sebagainya. Itu semua nabi seperti itu ajarannya. Nah, bahkan kalau kita lihat Nabi Muhammad umpamanya yang paling dekat, ketika beliau belum diutus menjadi rasul, kita lihatlah orang-orang Arab ini saling membunuh, saling menghujat, saling mencaci maki dan lain sebagainya. Begitu beliau diangkat menjadi rasul, tugas beliau adalah untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Bahkan ulama juga demikian. Jadi ulama sebagai pewaris Nabi juga termasuk tugasnya itu adalah memberikan kedamaian di dalam masyarakat, mempersatukan orang-orang yang berpisah, kemudian mendamaikan orang-orang yang berkelahi. Nah, jadi semua rasul itu seperti itu, mempersaudarakan orang-orang yang sudah bercerai-berai, yang sudah bermusuhan, itu diajak untuk kembali menjadi bersaudara. Semua rasul seperti itu. Ya. Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan.